Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sebagai wanita ada banyak hal yang kita khawatirkan ya. Ketika kita belum punya anak, kita khawatir bagaimana nanti kalau punya anak, apa bisa menyekolahkan dia di sekolah yang baik. Setelah anak kita sekolah, setelah anak kita lulus, kita berpikir bagaimana masa depan kita. Apalagi kalau kita nggak punya warisan yang bisa kita wariskan kepada anak kita untuk dia memulai usahanya. Tetapi firman Tuhan berkata, keturunan orang benar tidak akan meminta-minta roti. Tuhan akan memelihara keturunan kita. Dan karena itu mari malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita taruh masalah kita kepada Tuhan. Kita percayakan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saya percaya Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari bangkit berdiri bersama-sama naikkan pujian ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kami bawa wanita-wanita ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini kami yang penuh dengan kekhawatiran, yang penuh dengan ketakutan menghadapi hari depan anak-anak kami. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang kaya, Engkau Allah yang merancangkan yang baik di dalam hidup kami dan keturunan kami. Karena itu beri kami firman-Mu, biar firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, membawa kami kepada jalan kebenaran-Mu dan pada rencana-Mu yang ajaib. Pengurapan-Mu atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.
Shalom sahabat wanita, senang sekali bisa berjumpa bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Malam hari ini saya akan sampaikan tentang ambisi yang salah. Sedikit saya akan review apa yang saya sampaikan minggu lalu. Minggu lalu kita belajar dari seorang ibu yang bernama Ribka. Sayang sekali Ribka ini memulai perjalanan hidupnya dengan baik, tetapi pada akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan sangat tidak baik. Ribka dilahirkan dari satu keluarga yang kaya dengan satu didikan yang baik, karena keluarga ini adalah keluarga yang mengenal Tuhan. Dia dididik takut akan Tuhan, dia dididik menjadi seorang pribadi yang baik hati, yang suka menolong. Dan walaupun dia seorang yang cantik, dia seorang yang bisa bekerja keras, dia tidak malas, dan pada akhirnya dia berjalan di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa, yaitu menjadi menantu dari Abraham. Dia memberi diri untuk rancangan Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Karena itu ketika keluarganya dan Eliezer bertanya apakah dia bersedia untuk dibawa pergi dan dikawinkan dengan anak Abraham yang bernama Ishak, dan dia menyetujui. Padahal jarak antara Haran dan Kanaan begitu jauh, tetapi dia punya satu tekadnya. Singkat cerita, pada akhirnya dia menjadi penantu dari Abraham. Nah, bersama dengan suaminya dia memiliki 2 orang anak. Yang pertama adalah Esau dan yang kedua adalah Yakub. Di sini mereka mulai melakukan sesuatu yang salah. Karena Esau suka berburu dan papanya suka makan hasil buruan, karena itu anak pertama ini menjadi kecintaan papanya. Dan anak yang kedua Yakub, dia menjadi anak kecintaan mamanya karena Yakub selalu berada di rumah. 2 orang anak yang memiliki sifat yang sangat berbeda. Yang satu sering keluar, yang satu di dalam. Nah, karena Yakub ini ada di dalam rumah, nggak suka keluar, ya mungkin bantu-bantu mamanya, akibatnya mamanya cinta kepada Yakub. Sampai suatu hari, sesuatu yang membuat hancur semua karena ketidakbijakan Ribka, ya. Suatu hari Ribka mendengar bahwa suaminya Ishak akan memberkati Esau sebagai anak sulung. Ishak berkata kepada Esau supaya Esau pergi berburu, memasak masakan kesukaan papanya yang enak, dan setelah itu papanya akan memberikan hak kesulungan. Nah, ketika Ribka mendengar hal itu, dia memanggil Yakub. Dia ingin bukan Esau yang menerima hak kesulungan itu, berkat kesulungan itu, tapi dia ingin anak kesayangannya yang menerima. Karena itu dia berkata kepada Yakub supaya Yakub menipu bapaknya, ya, pura-pura jadi Esau. Ribka cerita kalau papamu akan memberkati Esau, gitu ya. Ayo kamu jadi Esau. Nah, si Yakub ini anak yang baik, dia tidak mau, ya. Dia bilang, aku sama kokoku berbeda, Ma, gitu ya. Koko berbulu, aku kulitku halus. Lalu mamanya bilang, itu bukan masalah. Kamu bisa ambil domba, kamu sembelih, lalu kamu pakai, gitu ya, buat baju. Nanti papamu pasti pikir itu kokomu, bukan kamu. Tapi si Yakub ini dia berusaha tidak mau begitu ya. Dia bilang, itu kan dosa ya mah, janganlah begitu ya. Tapi mamanya memaksa. Dia katakan nanti kutuknya biar dia yang tanggung. Nah, saya sebagai sesama wanita, saya heran kenapa Ribka melakukan sesuatu yang sangat bodoh, yang pada akhirnya bukan kebahagiaan yang diberikan kepada anak kesayangannya, tapi sebaliknya. Yakub yang tadinya adalah orang anak rumahan, ya, dia nggak pernah keluar karena perbuatan ini, dan membuat Esau marah, dan Esau ingin membunuh Yakub. Akhirnya Yakub harus pergi meninggalkan rumahnya menuju ke tempat Laban pamannya, ya. Nah, saya bisa bayangkan bagaimana penderitaan Yakub, ya. Dia harus pergi, nggak pernah pergi-pergi, kali ini harus pergi dan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Bahkan kalau kita pelajari tentang Yakub, dia pergi tanpa membawa apa-apa, karena dalam satu kisah diceritakan Yakub berkata, dulu aku pergi hanya membawa tongkat, sekarang aku kembali membawa pasukan. Memang pada akhirnya Tuhan memberkati. Tetapi saudara bisa bayangkan bagaimana perjalanan Yakub ketika dia harus keluar dari rumah mamanya, dari rumah orang tuanya. Sesuatu yang buruk terjadi atas keluarga ini.
Esau dan Yakub yang tadinya saudara saling mengasihi, sekarang saling bermusuhan, dan orang tua juga nggak bisa lihat anaknya lagi karena Yakub harus pergi. Sebagai seorang ibu saya bisa bayangkan ya betapa khawatirnya Ribka. Jangankan pergi seperti itu ya pada zaman dulu ya, yang sekarang aja sudah maju. Ketika anak saya berangkat ke Australia, ya ampun, sulit untuk membuang rasa khawatir gitu ya. Nanti anakku di sana makan apa? Nanti gimana, apakah dia bisa begini begitu yuk. Sampai beberapa waktu saya harus menangis setiap hari. Nah, saya bisa bayangkan bagaimana perasaan Ribka waktu itu. Dalam kondisi yang seperti itu, si sulung ingin membunuh adiknya dan Yakub anak kesayangan harus pergi. Saya bisa bayangkan kayak apa. Karena itu wanita yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Kalau apa yang kita lakukan itu tidak tepat gitu ya, kita menjadi wanita yang bodoh, bukan wanita yang bijak, itu akan membuat anak-anak menderita. Nah, sebetulnya penyebab dari semua itu satu, saudara. Apa itu? Ambisi. Nah, apa itu ambisi? Malam hari ini saya akan berbicara tentang ambisi. Apa itu ambisi? Bolehkah kita orang Kristen memiliki ambisi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ambisi itu adalah keinginan. Semua orang harus memiliki ambisi. Kenapa? Tanpa ambisi, kita tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Jadi ambisi itu perlu, ambisi itu boleh kita miliki. Karena ambisi itu yang akan menjadi pendorong, yang menjadi motivasi, menjadi semangat kita di dalam melakukan sesuatu. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, kita harus bisa mengendalikan ambisi ini. Bukan sebaliknya ya, kita tidak boleh dikendalikan ambisi, tetapi kita harus mengendalikan ambisi. Nah, wanita ini, Ribka ini punya satu ambisi, punya satu keinginan supaya anak yang dicintainya ini menerima berkat kesulungan. Nah, karena ambisi ini begitu kuat menguasai hati Ribka, sehingga menimbulkan sesuatu yang salah. Tadi saya katakan ambisi ini boleh kita miliki, perlu kita miliki, tetapi kita harus bisa mengendalikan ambisi kita. Kita harus bisa mengendalikan keinginan kita. Tetapi kalau terjadi yang sebaliknya, kalau ambisi itu mengendalikan kita, maka kita akan menghalalkan segala cara. Ambisi kita bisa salah ketika ambisi itu mengendalikan hidup kita. Jadi kalau orang dikendalikan ambisi, dia akan menghalalkan segala cara. Pokoknya tujuannya sampai, seperti Ribka ya, harus menipu bapaknya sendiri. Dia mau anaknya lakukan itu, dia paksa anaknya lakukan itu. Bahayanya kalau kita dikendalikan ambisi. Nah, harus menipu, harus sikut sana, sikut sini, harus fitnah, harus singkirkan. Itu yang terjadi kalau orang dikendalikan ambisi. Ada banyak kali orang tua berambisi, ya, pengen anaknya nomor 1, karena itu dia push anaknya, dia tekan anaknya. Saya ingat anak saya waktu SD ya, dia pulang, dia ketawa-ketawa ya, dia bilang, "Mami, Hizkia tadi ulangan matematika dapat 80," gitu ya, dia ketawa. Saya juga ketawa, puji Tuhan. Lalu dia cerita, "Kasihan lo temennya Hizkia, dapat 95, dia nangis." Loh, wong yang nggak dapat 90 aja ketawa, kamu aja nggak dapat 90 ke atas ketawa lah, kok 95 nangis. Dia bilang, "Iya, nanti dia pulang pasti dimarahi mamanya." Ya, mamanya mau setiap ulangan dapat 100, karena itu ketika dapat 95 dia nangis. Nah, ini orang tua yang penuh ambisi. Maksudnya baik, supaya anaknya pintar, ya, supaya anak saya ini sebetulnya tidak bodoh, tapi ceroboh, ya. Kalau dengan bahasa Indonesia kurang titik lah, kurang koma lah, nggak bisa 100 begitu ya. Ya, saya nggak marah, ya, cuman saya sarankan Eman, andai kata kamu teliti, kalau tidak ada yang keloncatan, ada yang tidak terjawab begitu ya, jadi tidak pernah dapat 100. Nah,
Tapi ya sudah begitu ya, saya berusaha untuk anak saya bisa lebih baik, tapi saya nggak pernah push, saya nggak pernah tekan anak saya nggak pernah marah-marah, kalau nggak 100 awas enggak begitu ya. Nah, tapi banyak orang tua seperti itu ya, khususnya ibu-ibu yang mau anaknya perfect gitu ya, sempurna. Kenapa? Sebetulnya ini bukan keinginan tapi ambisi ya. Kalau kenapa? Ambisi itu arahnya kepada ambisi yang salah itu arahnya kepada diri sendiri ya, untuk kepentingan diri sendiri. Nah, supaya kelihatan hebat, seneng ya, anakku juara 1 gitu ya, jangan sampai juara 1 dari belakang ya, bangga begitu ya. Saya tidak bangga dengan prestasi yang ditempuh anak saya, tapi saya bangga dengan apa yang dilakukan anak saya. Dia menjadi orang yang baik, dia melayani Tuhan, itu satu kebanggaan. Oke, kita akan belajar dari Ribka. Akibat ambisi yang salah membuat keluarganya hancur. Minggu lalu kita belajar ibu bijak, anak bahagia. Tapi sebaliknya, kalau seorang ibu tidak bijak, begitu ya, ditunggangi ambisi, maka itu akan membuat anak-anak menderita. Ada banyak anak-anak yang menderita. Saya kenal satu keluarga begitu ya, dan saya rasa ini banyak terjadi pada keluarga-keluarga yang lain. Nah, khususnya untuk sekolah anak-anak kita ya, si anak setelah lulus SMA kepingin kuliah A, tapi orang tuanya mau kuliah B, paksain. Beberapa anak saya melihat begitu dan akhirnya tidak jadi. Nah, saya nggak mau jadi ibu yang tidak bijak. Karena itu waktu anak saya memasuki SMA, saya bilang sama anak saya, Nyo, 3 tahun lagi kamu akan menentukan nasibmu, kamu akan menentukan masa depanmu. Berdoa dan pikirkan mulai hari ini, nanti setelah kamu lulus SMA, kamu mau kuliah apa? Nah, Bapak, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ini bukan sesuatu yang mudah. Saya punya keinginan, saya merasa kalau nanti anak saya kuliah ini yang paling baik gitu ya, nanti dia jadi begini dan begitu ya. Tapi saya belajar mempercayakan masa depan anak saya kepada Tuhan, dan saya belajar memberi kepercayaan kepada anak saya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Nah, ketika anak saya lulus, kami rencana anak ini kuliah di Amerika ya, tapi dia nggak mau. Dia mau kuliah di Surabaya saja. Dia berkata, nanti aja setelah lulus S1 Hizkia baru keluar. Nah, untuk S1-nya Hizkia mau ambil di Indonesia saja. Dan jurusan yang dia pilih adalah jurusan yang mengagetkan, karena jurusan itu paling dibenci oleh keluarga kami, gitu ya, keluarga besar saya. Dulu papa saya pernah ngomong ya, jangan sampai anak cucu sekolah perhotelan, karena nanti bersihin WC orang. Lah, setelah anak saya lulus SMA, apa yang terjadi? Anak saya memilih satu jurusan yang nggak boleh sama papa saya. Dia bilang, Hizkia mau ambil perhotelan. Tapi saya harus merelakan begitu ya. Ya memang dari awal saya sudah doakan. Saya doakan dan anak saya memilih satu jurusan dan saya merelakan hati saya. Jadi ini bukan sesuatu yang mudah. Banyak orang tua paksa. Anaknya mau psikologi, dia mau kedokteran. Anaknya mau A, dia mau B. Akibatnya anak kita menderita dan tidak jadi apa-apa. Bahkan ada satu anak sampai 3 kali ganti uni karena jurusan ini, saudara. Udah tahu gagal, menuruti keinginan orang tua masih paksa. Dan ini akan membuat anak-anak kita sangat menderita. Oke, saya akan bahas tentang ambisi. Ambisi yang salah itu sangat berbahaya. Nah, kita akan melihat satu contoh di dalam Alkitab. Memang ini bukan kisah tentang seorang perempuan, tapi kisah seorang laki-laki. Tetapi temanya sama ya, karena ambisi, begitu ya. Karena ambisi, maka segala sesuatunya menjadi tidak baik. Kita akan lihat kisah tentang Abimelek. Siapa Abimelek ini? Abimelek ini adalah anak dari Gideon. Siapa Gideon? Bapak, ibu-ibu mungkin ingat ya, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Padahal waktu itu Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, ketakutan menghadapi musuh. Tapi pada akhirnya Tuhan pakai Gideon ini
di dalam peperangan dan akhirnya Gideon menang. Nah, Gideon ini punya kelemahan, saudara. Menurut saya ini kelemahan ya, karena istrinya banyak. Anaknya 71 ya. Bayangin, satu orang punya anak 71. Nah, dari antara anak-anak ini ada satu anak yang bernama Abimelek. Dia anak dari selir ya, dari gundiknya Gideon. Seorang perempuan yang tinggal di Sikem. Hakim-hakim pasal yang ke-9. Hakim-hakim pasal yang ke-9. Ya, perikop ini berjudul Abimelek menjadi raja di Sikem. Adapun Abimelek bin Yerubbaal, Gideon itu punya nama lain Yerubbaal ya, pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka, kepada seluruh kaum dari pihak keluarganya. Jadi karena Abimelek ini ingin menjadi seorang raja, dia pulang ke tempat ibunya, dia hasut ibunya, dia hasut seluruh penduduk Sikem supaya sepakat mengangkat dia menjadi raja. Ya, keluarganya dikumpulin semua, dihasut supaya memilih dia sebagai raja. Di ayat yang kedua, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu. Anaknya Gideon itu 71 ya. Abimelek 1, yang lain 70. Nah, dia berusaha hasut dengan berkata, ayo kamu bagus mana? Dipimpin 70 orang. Padahal tidak ada rencana 70 orang anak Gideon ini memimpin bangsa Israel. Tidak ada, saudara. Tapi dia ungkapkan ini, gitu ya. Baik mana? Dipimpin 70 atau 1? Gitu ya. Dipimpin semua anak Yerubbaal atau 1 orang? Aku, gitu ya. Ya otomatis keluarganya mendukung dia. Nah, sesuatu yang jahat dia lakukan, ambisi yang salah bisa membuat orang melakukan sesuatu yang salah, ya, menghalalkan segala cara karena dia pengen jadi raja. Ayat 3, lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem, maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek, sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Dia hasut, kalau aku kan dulurmu, begitu ya, itu yang 70 itu kan bukan. Ayat 4, sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Jadi dia bayar orang, ya. Dia bayar orang untuk jadi bodyguardnya dia, dan dia bayar orang untuk apa, saudara? Untuk membunuh 70 orang saudaranya. 5, ayat 5. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal, 70 orang. Di atas satu batu. Bayangin, kejam ya, 70 orang dibantai di atas satu batu. Tetapi Yotam anak bungsu Yerubbaal tinggal hidup, jadi luput 1, saudara. Dari 70 orang ini luput 1, ya, namanya Yotam. Anak saya ketika dibaptis dia pengen nama Yotam. Saya tanya kenapa? Ya ini hebat begitu ya, bla 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 gitu. Ya. Ayat yang ke-6, kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon terbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Oke, sampai di sini. Kita lihat ambisi yang salah. Karena Abimelek pengen jadi raja dan dia rasa tidak mungkin dia jadi raja karena dia anak seorang gundik. Kalaupun ada keturunan dari Gideon yang menjadi raja, pasti bukan dia, pasti anak dari istri yang sah. Karena itu dia melegalkan segala cara, gitu ya. Nggak mungkin dia jadi raja, padahal Gideon ini diangkat jadi raja, nggak mau loh, saudara. Tapi satu anak ini bisa ambisi. Ini anak aneh begitu ya. Lawang bapaknya aja nggak mau jadi raja. Lah kok dia berpikir 70 orang nanti anaknya, bapaknya itu mau gantiin bapaknya. Oh, bapak itu tuh raja kok. Ya, tapi karena dia berambisi, ya,
Dia pantai semua saudaranya supaya dia bisa jadi raja. Banyak kali ya orang memiliki ambisi yang salah. Karena itu kenapa terjadi sikut menyikut, kenapa terjadi tipu sana sini, kenapa terjadi fitnah? Karena ambisi. Malam hari ini mari kita belajar jangan mengulangi kebodohan dari Ribka. Karena ambisi yang salah, ya, dia suruh anaknya menipu bapaknya, dan pada akhirnya Yakub harus menderita. Dia harus pergi ke negeri yang jauh. Yang kedua, kita bisa belajar dari Abimelek ini. Karena ambisi yang salah, dia menjadi raja. Tapi pada akhirnya dia mati juga kok ya. Jadi malam hari ini saya ingin kita belajar satu perkara. Percayalah kepada Tuhan, maka Dia yang akan membuka jalan kita. Kembali ke Ribka, saudara. Coba saudara pikir ya, ibu-ibu pikir, kalau seandainya Yakub tidak menipu bapaknya, ya, tidak pura-pura jadi Esau, kira-kira Yakub bisa menjadi orang nomor 1 enggak, saudara? Coba pikir. Apakah dengan dia menipu bapaknya, itu jalan satu-satunya untuk dia menerima berkat yang terbaik dari Tuhan? Saya katakan enggak. Kenapa? Sebelum mereka lahir, sebelum Esau dan Yakub lahir, Allah sudah berbicara. Coba lihat Kejadian pasal 25 ya. Sebetulnya saya ingin ini jadi kuis ya. Kira-kira menurut ibu-ibu bisa enggak tanpa menipu Yakub menjadi orang yang hebat? Bisa ya. Kejadian pasal 25 di ayat yang ke-23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dari awal Tuhan sudah ngomong, saudara. Anak yang muda ini, Yakub ini, akan lebih berkuasa dari kakaknya. Mari kita belajar mempercayai firman Tuhan. Dia Allah yang gak pernah gagal. Gak pakai sikut menyikut, gak pakai acara tipu-tipu. Ya, rancangan dan kehendak Tuhan pasti akan terjadi. Tanpa ambisi yang salah, apa yang Tuhan rancangkan, itu yang akan terjadi. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal di dalam hidup kita. Bagian kita ikut kehendak Tuhan. Bagian Tuhan menyelesaikan rancangannya. Karena itu malam hari ini, mari kita belajar, sobat wanita yang dikasihi Tuhan. Belajar mempercayai Tuhan. Dia tahu bagaimana membuka jalan kita. Dia tahu bagaimana membuka jalan anak-anak kita untuk dia sampai kepada keberhasilan, untuk dia sampai kepada kesuksesan tanpa ambisi yang buruk. Percayalah, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Mari kita berdoa. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong
kita adalah Allah yang tidak pernah gagal melakukan segala sesuatu. Dia rancangkan yang baik dalam hidupmu dan hidupku. Dia rancangkan yang baik dalam keturunan kita. Percayalah, anak-anak kita memiliki hari depan yang penuh pengharapan. Percayalah, ada rancangan Tuhan yang baik atas anak-anak kita. Walau sampai hari ini saya belum lihat anak saya nanti bagaimana, jadi apa, karena dia sedang selesaikan studinya. Tetapi sungguh saya sangat percaya, seperti yang firman Tuhan katakan, keturunan orang-orang benar akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena itu malam hari ini, wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, ayo bawa anak-anak kita kepada Tuhan. Percayalah, hari depan yang penuh pengharapan Tuhan sediakan untuk anak-anak. Bahkan pendidikannya pun Tuhan sudah rancangkan yang baik. Saya dulu sempat berpikir, waktu itu kami belum seperti ini ya. Saya pikir, bisa nggak ya nanti sekolahkan anak di Petra, karena Petra itu mahal ya. Bisa nggak ya beri anak saya kursus bahasa Inggris, karena anak saya punya cita-cita dari kecil ingin studi di luar negeri. Bisa nggak? Bisa nggak? Itu yang ada di dalam pikiran dan hati saya, yang tidak pernah terjawab. Tetapi hari ini saya ingin berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dari TK, saya bisa sekolahkan anak saya di Petra tanpa minta keringanan, saudara. Tuhan sediakan. Memang kami persiapkan ya, kami menabung untuk uang pangkal supaya nanti kalau masuk sekolah kami tidak kesulitan. Tapi saya ingin kasih tahu, sampai hari ini tidak satu sen pun tabungan itu terpakai. Kami persiapkan, tapi kami percayakan masa depan kami dan anak-anak kami. Dan saya lihat perkara besar Tuhan kerjakan di dalam keluarga kami. Tidak pernah kekurangan, tidak pernah mau masuk sekolah nggak punya duit, tidak pernah, saudara. Kami bisa beri pendidikan yang baik untuk anak-anak kami. Saya percaya perkara yang sama akan Tuhan kerjakan di dalam hidupmu, para wanita. Engkau akan bisa sekolahkan anak-anakmu. Tuhan jamin masa depanmu dan masa depan anak-anakmu. Mari kita berdoa. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji. Angkat kedua tanganmu dan katakan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji-Mu. Kalau ada wanita-wanita yang malam hari ini sedang bergumul untuk keluarga dan anak-anak mereka, kami percaya Allah yang kami sembah sama, Allah yang berkarya dengan ajaib dalam hidup hamba-Mu ini, akan berkarya di dalam hidup para wanita yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini. Engkau jamin masa depan kami Tuhan, dan Kau jamin hari depan anak-anak kami.
Kami percaya kami tidak akan berkekurangan sesuatu yang baik. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena itu kuatkan dan teguhkan hati kami wanita-wanitamu, supaya kami bertindak bijaksana, supaya kami tidak lakukan sesuatu yang bodoh yang bisa menghancurkan keluarga dan anak-anak kami. Tetapi sebaliknya Tuhan, kami bawa mereka ke dalam mezbah-Mu. Rancangan yang baik dari Tuhan akan terjadi atas suami kami, atas anak-anak kami, atas keturunan kami. Yang terbaik dari Tuhan akan kami terima. Karena itu, sebelum kami selesaikan ibadah kami mengangkat kedua tangan kami ke surga. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah lewat hidup kami wanita-wanitamu. Keluarga kami akan diberkati, bisnis suami dan anak-anak kami akan diperluas. Daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Perlindungan-Mu sempurna atas kami dan keluarga kami. Tidak satupun keluarga kami yang kena COVID. Tidak satupun keluarga kami yang akan sakit-sakitan. Tidak satupun anggota keluarga kami yang menderita. Tetapi semua akan Tuhan bawa kepada kemuliaan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami angkat tangan ke surga. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.